Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syukron Rizky dari SMP Eka Cipta Kayun. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Maka dari itu, diferensiasi dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang perlu kita upayakan. Seperti yang tampak pada mural di samping, di sini terlihat bahwa banyak sekali perbedaan etnis yang ada di sekolah SMP Eka Cipta Kayun ini. Diferensiasi sebetulnya merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang dimiliki peserta didik. Diferensiasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama, diferensiasi konten, selanjutnya diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat meliputi berbagai hal. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik, selanjutnya minat dan bakat peserta didik, dan yang terakhir adalah kemampuan dasar atau potensi peserta didik. Hal-hal tersebut bisa kita fasilitasi, contohnya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, seperti menyediakan berbagai macam buku ataupun kegiatan yang menunjang berbagai minat dan bakat peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, setelah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, yang harus diupayakan oleh guru adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu merancang proses pembelajaran melalui perencanaan yang bagus sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Seperti contohnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, dalam pembelajaran teks narasi, guru dapat menyediakan berbagai sumber bacaan, kemudian mempersilahkan peserta didik untuk memilih sendiri bacaan-bacaan yang mereka. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan suatu upaya guru untuk memfasilitasi pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta didik dengan tujuan yang sama, namun menghasilkan produk yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru dapat meminta peserta didik untuk menggambarkan suatu narasi namun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara visual, ada yang mungkin dengan cara auditori, dan juga mungkin dengan kinestetik. Perbedaan gaya belajar ini sangat berpengaruh karena semangat belajar peserta didik ketika diminta untuk membuat produk sesuai dengan gaya belajarnya, maka motivasi belajar peserta didik juga akan meningkat. Contohnya, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual akan lebih bersemangat seandainya diberi tugas-tugas yang sesuai dengan minatnya. Misalnya, diminta untuk menggambar, membuat peta konsep, dan hal-hal yang bersifat visual lainnya. Begitu juga dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori akan lebih berminat terhadap pembelajaran seandainya diminta membuat produk dalam bentuk audio. Contohnya seperti rekaman suara, kemudian video, atau mungkin aransemen musik, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik.
Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mungkin adalah yang paling kompleks dalam hal ini. Mereka tidak bisa hanya duduk diam, menggambar, ataupun sekedar mendengarkan, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk gerak. Bagaimana cara kita memfasilitasinya? Contohnya adalah dengan membuat suatu bentuk pertunjukan ataupun drama. Karena dari drama ini peserta didik memiliki keleluasaan untuk bergerak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang diferensiasi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.